Halo teman-teman, saya Isnaini Vidya Supangati. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Fisika Matematika, yaitu materi tentang matriks. Namun sebelumnya, untuk memulai pembahasannya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari matriks, kemudian bagaimana cara penulisan matriks, serta jenis-jenis dari matriks sendiri. Oke, untuk yang pertama, kita harus kenal dulu apa itu matriks. Matriks itu ialah sistem penulisan sistem bilangan atau variabel yang ditulis berupa baris dan juga kolom. Penulisan dari matriks sendiri menggunakan kurung sikul. Oke. Saya akan berikan contohnya. Contoh dari matriks. Oke, ini dia. Di sini kita punya matriks A dengan ordo Mn. Mn di sini adalah ukuran dari matriks, atau bisa kita sebut sebagai ordo. Ini adalah ukuran atau ordo matriks. Dalam matriks ini ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Ini yang disebut sebagai baris. Ini adalah baris pertama, baris kedua, sampai seterusnya. Dan yang vertikal di sini adalah yang kita sebut sebagai kolom. Matriks ME, untuk matriks AMN ini, M ini adalah baris dan N adalah kolomnya. Jadi M ini adalah simbol dari baris dan N adalah simbol dari kolomnya. Kita tulis dari sini, dari A11 sampai ke A1 ke N. Maksudnya, ini adalah elemen dari matriks sendiri. Ada A11, A12 dan seterusnya. Maksudnya di sini A11 di sini elemen matriks pada baris pertama dan kolom pertama. A12 elemen matriks baris pertama pada kolom kedua sampai elemen matriks pada baris pertama kolom ke N. Kemudian di sini juga sama, ini adalah elemen matriks A untuk baris kedua dan kolom pertama. Ini elemen dari matriks A baris kedua kolom kedua sampai seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai elemen dari matriks sendiri. Untuk sedikit catatan yang saya lingkari biru, ini adalah elemen-elemen dari matriks. Ini merupakan unsur atau elemen matriks. Inilah dia mengenai definisi dari matriks. Sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis dari matriks sendiri. Jenis matriks yang akan kita bahas kali ini, ada beberapa jenis matriks yang akan kita bahas di sini. Ada 12 jenis matriks. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Oke, kita perlu membahas satu per satu mengenai jenis-jenis dari matriks sendiri. Oke, saya tulis kembali di sini. Jenis matriks.
Yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Dinamakan matriks bujur sangkar karena ordonya itu sama antara baris dan juga kolom. Jadi jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks tersebut sama. Contohnya ada matriks dengan ordo 2 kali 2, artinya barisnya berjumlah 2 baris. Ini baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oke, jadi matriks bujur sangkar ialah matriks dengan ordo yang sama, antara baris dan kolomnya sama. Selanjutnya, setelah kita mengenal dari matriks bujur sangkar, selanjutnya ada matriks baris. Sesuai namanya, matriks ini hanya mempunyai satu baris. Matriks ini hanya mempunyai satu baris. Ya, karena itu ia dinamakan sebagai matriks baris. Ini contohnya dari matriks baris. Ia hanya mempunyai satu baris, sementara di sini ia punya 3 kolom. Setelah itu ada matriks baris, ada juga matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai 1 kolom. Contohnya ini. Jenis matriks yang keempat ialah matriks identitas, atau bisa disebut juga sebagai matriks satuan. Apa itu matriks identitas? Ialah matriks yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Sini saya tuliskan matriks identitas. Ini adalah matriks identitas, dimana di sini ia hanya memiliki nilai pada diagonal utama yang nilainya adalah 1. Ini adalah diagonal utamanya, semuanya bernilai 1, sedangkan elemen yang lainnya ini adalah 0. Oke, selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini hampir sama dengan matriks identitas, di mana ia hanya memiliki nilai pada diagonal utamanya. Tetapi bedanya dengan matriks identitas, nilai pada matriks diagonal ini tidak harus 1, bisa bilangan yang lain seperti 3, 2, dan seterusnya. Contoh dari matriks diagonal ini. Terlihat di sini sama seperti matriks identitas, ia hanya memiliki nilai pada diagonal utamanya saja, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Di sini bedanya, kalau di matriks identitas nilainya harus 1, dan ketika di matriks diagonal nilainya tidak harus 1. Setelah itu kita akan membahas mengenai matriks segitiga. Dalam matriks segitiga ini dibagi menjadi 2, yakni
atas, atas dan bawah. Oke. Untuk matriks segitiga ini bisa dibagi menjadi dua, matriks atas dan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas, di sini saya berikan contohnya. Contoh dari matriks segitiga atas, di mana yang memiliki nilai adalah bagian segitiga yang berada di atas. Ini dinamakan matriks segitiga atas. Kebalikannya, untuk matriks segitiga bawah, yakni yang memiliki nilai ada pada segitiga bagian bawahnya. Saya kasih contoh. Di sini kita bisa lihat untuk yang memiliki nilai di sini ialah di sini adalah matriks pada segitiga bawahnya saja. Sedangkan untuk segitiga atas bernilai 0. Oke, sekarang kita masuk ke jenis matriks selanjutnya, yakni matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0, berarti ia adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Baiklah, saya akan memberikan contoh untuk matriks 0. Nah, ini contoh dari matriks 0. Di sini saya menggunakan matriks dengan ordo 3x3. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa matriks 0 ialah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Oke, setelah kita paham mengenai matriks 0, sekarang kita lanjut ke matriks, jenis matriks selanjutnya, yakni matriks simetri. Oke. Suatu matriks bisa dikatakan ia simetri jika transpos dari suatu matriks tersebut nilainya sama dengan matriks tersebut. Nah, contoh, saya punya matriks A dengan ordo 3x3, nilainya ada 1, 4, 8, 4, 7, 3, dan 8, 3, 2. Nah, suatu matriks ini dapat dikatakan simetri ketika transpos dari matriks A ini sama hasilnya. Nah, masih ingat transpos? Transpos ialah pertukaran antara baris dan kolom. Jadi, yang tadinya kolom akan ditukar menjadi baris, dan yang tadinya baris ditukar menjadi kolom. Nanti untuk pembahasan transpos lebih lanjut akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Sekarang kita coba selesaikan soal ini. Untuk mencari transpos, maka kita harus menukar yang tadinya baris menjadi kolom dan yang tadinya kolom menjadi baris. Nah, ini contohnya. Ini baris pertama akan kita tukar menjadi kolom pertama. Baris kedua kita tukar menjadi kolom kedua. Baris ketiga kita tukar menjadi kolom ketiga. Ataupun sebaliknya, sama saja. Kolom pertama kita tukar menjadi baris pertama, kolom kedua ditukar menjadi baris kedua, dan kolom ketiga ditukar menjadi baris ketiga. Untuk jenis matriks ini kita dapatkan bahwa transposnya bernilai sama dengan matriksnya. Nah, di sini bisa kita lihat semua elemennya sama, urutan elemennya sama antara matriks A dengan transposnya. Jadi
Matriks ini bisa dikatakan sebagai matriks simetri. Oke, setelah kita membahas matriks simetri, kita lanjut ke jenis matriks selanjutnya, yakni matriks antisimetri. Nah, untuk matriks antisimetri ini hampir sama seperti matriks simetri, cuma untuk matriks antisimetri ini, suatu matriks dikatakan ia adalah matriks antisimetri jika minus transpos matriks tersebut hasilnya sama dengan transpos tersebut. Nah, ini. Jadi bisa dituliskan di sini ketika ada matriks A, maka ketika ia ditranspos dan dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan sama saja. Itu dikatakan matriks antisimetri. Kemudian jenis matriks selanjutnya adalah matriks Hermite. Nah, matriks Hermite ini suatu matriks dikatakan ia adalah jenis matriks Hermite jika nilai dari matriks A, misalkan kita punya matriks A, maka nilai dari matriks A tersebut sama dengan nilai dari matriks A Degger atau transpose conjugate. Apa itu matriks Degger? Kita akan bahas setelah ini. Nah, ini dalam matriks Hermite. Kemudian jenis selanjutnya adalah matriks uniter. Untuk matriks uniter, nilai dari matriks Deggernya sama dengan matriks inverse-nya. Untuk inverse matriks nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Kemudian jenis matriks yang selanjutnya adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal. Jika tadi untuk matriks uniter nilai A Deggernya sama dengan A inverse, untuk matriks ortogonal nilai A transposnya sama dengan A inverse. Dan saya akan membahas sedikit mengenai Degger dan juga conjugate. Kita sudah jumpai di matriks Hermite dan uniter simbol dari A plus di sini adalah namanya A Degger atau A Degger. A Degger ini sama dengan transpos dari A conjugate. Nah, untuk mendapatkan, nah ini adalah A conjugate yang kita simbolkan A bar di sini. Untuk mendapat A conjugate dapat dilakukan dengan merubah tanda bagian imajiner. Apa itu bagian imajiner? Untuk lebih memahami, kita akan langsung membahas contoh soal. Untuk contohnya di sini ada soal tentukan A Degger dari matriks A. Di sini elemen A satunya adalah 2 plus 3i, elemen A12-nya min 1 min 2i, kemudian elemen A21-nya ada 4, dan elemen A22-nya adalah min 2i. Nah, jadi 2 plus 3i ini adalah bagian real dan bagian imajiner, di mana 2 adalah bagian realnya dan yang ada huruf i-nya adalah bagian imajiner. Nah, tadi untuk mendapatkan A conjugate, kita dapat merubah tanda di bagian imajinernya. Saya tulis di sini. Langkah pertama kita menentukan A conjugate, di mana untuk mendapatkannya kita bisa dengan merubah tanda dari bagian imajiner. Di sini plus 3i menjadi minus 3i, minus 2i menjadi plus 2i. Setelah kita dapatkan A conjugate-nya, selanjutnya kita dapat menentukan A Degger.
dengan cara mentranspos nilai dari A conjugate. Ini adalah nilai dari A conjugate yang sudah ditranspos. Ingat untuk seperti yang tadi sudah kita bahas sekilas, untuk mendapatkan transpos kita bisa merubah baris menjadi kolom atau sebaliknya merubah kolom menjadi baris. Ini kolom pertama kita rubah menjadi baris pertama, kolom kedua kita rubah menjadi baris kedua. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari Heidegger-nya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita terkait dengan definisi matriks, penulisan matriks, dan juga jenis-jenis matriks.